Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zaki, SE, MSI, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan kegiatan perkuliahan walaupun dengan keadaan jarak jauh seperti ini. Sebelumnya, ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Muhammad Zaki, SE, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 2, untuk memaparkan materi mengenai populasi dan sampel. Perkenalkan, nama saya Azizah Alhamdi yang akan memandu jalannya presentasi kali ini, dan saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Saudari Adia Resmi Nur Khalifah, Saudara Afril Yendra, dan juga Saudari Anissa Imadul Bilad. Baik rekan-rekan semuanya, setelah sebelumnya kita semua telah mempelajari materi mengenai metode pengumpulan data, kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian yang penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek ini, peneliti dapat menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu mengenai populasi, elemen, kerangka populasi, sampel dan subjek sampel, sampling, distribusi normal, dan juga ada probability dan non-probability sampling. Kemudian ada sampling dalam penelitian lintas budaya, juga masalah presisi dan kepercayaan, sampel data, presisi dan kepercayaan dalam penelitian. Lalu kami juga akan membahas mengenai trade-off antar kepercayaan dan presisi, kemudian data sampel dan pengujian hipotesis, lalu menentukan ukuran sampel, juga pentingnya desain pengambilan sampel dan ukuran sampel, selanjutnya yaitu efisiensi dalam pengambilan sampel, lalu pengambilan sampel terkait studi kualitatif, dan yang terakhir relevansi manajerial. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama materi mengenai populasi dan sampel yang akan langsung dipaparkan oleh kelompok 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi. Apa itu populasi? Populasi merupakan sekumpulan unsur atau elemen, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, atau hal-hal lain yang menjadi fokus perhatian peneliti untuk diselidiki dalam ruang lingkup tertentu dan juga dalam kurun waktu tertentu. Nah, dengan kata lain, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas karakteristik ataupun ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti pada ruang lingkup dan waktu tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, di sini ada contohnya. Seorang banker tertarik untuk menyelidiki kebiasaan menabung pekerja kerah biru pada industri pertambangan di negara Amerika Serikat. Ruang lingkupnya itu adalah negara, terkhususkan untuk negara Amerika Serikat. Nah, maka pekerja kerah biru yang ada di seluruh negara pada industri pertambangan akan menjadi populasi dalam penelitian. Contoh lainnya, misalkan di suatu perusahaan ada 1.000 karyawan, kemudian seorang peneliti ingin meneliti motivasi kerja karyawan yang berusia 30-40 tahun. Nah, tentunya dalam 1.000 karyawan itu tidak seluruhnya berusia 30-40 tahun, hanya akan ada beberapa. Nah, tetap dalam penelitian ini, maka seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut yang berjumlah 1.000 orang merupakan populasi dalam penelitian. Nah, kemudian berikutnya ada elemen. Apa itu elemen? Elemen adalah bagian dari populasi. Elemen merupakan satu unsur tunggal atau satu anggota dari populasi. Di sini sudah ada contoh ya, saya ilustrasikan. Jika A, B, C, D di samping adalah populasi, maka A, B, C, D setiap individunya merupakan elemen dari populasi. Contoh lainnya, jika dalam sebuah perusahaan terdapat 1.000 karyawan kerah biru dalam organisasi tertentu yang kemudian kebetulan menjadi populasi yang diminati oleh seorang peneliti, maka setiap individu pekerja kerah biru tersebut adalah elemen dari populasi. Nah, contoh lainnya,
Misalkan jika 500 buah mesin harus disetujui setelah beberapa pemeriksaan, maka akan ada 500 elemen dalam populasi tersebut. Kemudian berikutnya ada kerangka populasi. Apa itu kerangka populasi? Kerangka populasi adalah daftar dari semua elemen dalam populasi yang darinya nantinya sampel akan diambil. Kerangka populasi berisikan daftar atau petunjuk untuk mengidentifikasi target populasi. Nah, dari daftar-daftar tersebut nantinya akan diidentifikasi, kemudian diambillah sampel untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Kemudian contohnya nih, di sini ada registrasi, daftar registrasi universitas, berisikan daftar semua mahasiswa, fakultas, administrator, dan staf pendukung di universitas selama tahun akademik tertentu. Nah, itu dapat berfungsi sebagai kerangka populasi untuk studi populasi universitas. Kemudian contoh lainnya, misalkan ada daftar siswa kelas. Nah, itu bisa dijadikan kerangka populasi untuk studi siswa di kelas. Nah, terlepas dari adanya populasi, tentu akan ada yang namanya sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang dipilih yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Nah, jadi dengan kata lain, tidak semua populasi dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Terdapat syarat-syarat tertentu yang nantinya akan dijadikan acuan sebagai pemilihan sampel. Sampel yang dipilih haruslah sampel yang dapat mewakili populasi sebagai objek maupun sebagai subjek dalam penelitian. Nah, di sini ada contoh. Sudah terdapat gambar juga ya yang saya sisipkan. Nah, contohnya, jika terdapat 200 anggota diambil dari 1000 populasi karyawan, maka 200 anggota ini nantinya akan menjadi sampel dalam penelitian. Kemudian contoh lainnya, jika ada 145 pasien rawat inap yang dirawat di rumah sakit, kemudian ada seorang peneliti ingin menyurvei mengenai bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap pengobatan yang diterima. Contoh diambil 40 pasien untuk disurvei, maka 40 pasien ini merupakan anggota yang nantinya akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Kemudian, sama halnya seperti populasi yang di dalamnya terdapat elemen, maka dalam sampel juga ada anggota yang di dalamnya dinamakan dengan subjek. Subjek adalah bagian dari sampel. Subjek merupakan satu unsur tunggal atau satu anggota dari sampel. Di sini sudah saya contohkan gambarnya. Jika A, B, Q, R di samping adalah sampel, maka setiap unsur A, B, Q maupun R merupakan subjek dari sampel. Nah, contoh lainnya, jika terdapat 200 karyawan dari total populasi 1000 karyawan yang berfungsi sebagai sampel dalam penelitian, maka setiap individu karyawan dalam daftar 200 karyawan yang berfungsi sebagai sampel tersebut merupakan subjek dari sampel dalam penelitian. Nah, contoh lainnya, jika terdapat sampel 50 mesin dari total 500 mesin yang harus diinspeksi, kemudian setiap satu dari 50 mesin tersebut itu merupakan subjek. Sama seperti halnya dengan populasi. Jadi jika dalam populasi ada yang dinamakan dengan elemen, maka dalam sampel ada yang dinamakan dengan subjek. Kemudian untuk menentukan elemen mana yang harus dipilih yang nantinya akan dijadikan sebagai sampel, ada yang dinamakan dengan sampling. Sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. Sampling adalah metode yang digunakan untuk menyeleksi individu dari populasi yang dapat menghasilkan sampel yang representatif. Sampel yang representatif itu adalah sampel yang dapat mewakili populasi. Jadi dengan kata lain, sampling itu adalah proses memilih sejumlah elemen dari populasi dengan mempelajari tentang sifat-sifatnya atau karakteristiknya yang memungkinkan kita untuk mengeneralisasi properti atau karakteristik elemen dari populasi.
Nah, tujuan utama diadakannya sampling adalah memberikan pedoman untuk memilih sampel yang dapat mewakili populasi yang mendasarinya. Nah, jadi bila metode pengambilan sampel yang dipakai ini tepat, diharapkan elemen-elemen sampel yang diobservasi tersebut mampu untuk mewakili seluruh anggota populasi yang nantinya diperoleh statistik sebagai pendukung yang baik untuk penelitian. Kemudian, ketika sudah ada populasi atau data, muncul pertanyaan, mengapa harus dilakukan pengambilan sampel? Alasan menggunakan sampel itu ada beberapa ya diantaranya. Yang pertama itu praktis. Dalam investigasi penelitian yang melibatkan beberapa ratus bahkan ribuan elemen itu, secara praktis tidak mungkin untuk mengumpulkan, menguji, atau memeriksa data dari setiap elemen, bahkan jika memungkinkan itu akan menjadi penghalang dari segi waktu, biaya, sumber daya manusia, serta lainnya. Kemudian yang kedua, memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan. Dengan mempelajari sampel daripada seluruh populasi, terkadang juga cenderung memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan, serta menghindari kesalahan dalam pengumpulan data, terutama bila banyak elemen yang terlibat nih. Dalam beberapa kasus juga tidak mungkin menggunakan seluruh populasi untuk melakukan pengujian. Contohnya, jika kita harus meneliti populasi karyawan pada perusahaan X yang berjumlah puluhan ribu, itu tentu sangat tidak dimungkinkan. Maka dari itu, sampel yang memenuhi syarat dan tentunya yang representatif sangat diperlukan sebagai perwakilan dari populasi untuk diteliti. Sebuah sampel itu haruslah sampel yang representatif. Apa itu sampel representatif? Atau biasa yang disebut dengan keterwakilan sampel. Keterwakilan sampel berarti didefinisikan sebagai seberapa baik atau seberapa akurat tingkat sesuatu merepresentatifkan atau mewakili sesuatu yang lain. Sampel yang representatif atau sampel yang dapat mewakili adalah sampel yang memiliki validitas eksternal yang kuat, yang memenuhi karakteristik tertentu dari populasi umum dalam batas kesalahan yang dapat ditoleransi. Nah, jika elemen populasi tidak terwakili dalam sampel, maka penelitian tidak akan memiliki sampel yang representatif. Saat sampel terdiri dari unsur-unsur dalam populasi yang memiliki nilai yang sangat tinggi pada variabel yang hendak diteliti, maka rata-rata sampel akan jauh lebih tinggi dari rata-rata populasi. Sebaliknya, jika subjek sampel terdiri dari unsur-unsur dalam populasi dengan nilai yang sangat rendah pada variabel yang hendak diteliti, maka sampel akan jauh lebih rendah dari rata-rata populasi sebenarnya. Jika desain sampling dan ukuran sampel tepat, maka rata-rata sampel akan berada dalam jarak dekat kisaran rata-rata populasi sebenarnya. Jadi, melalui pengambilan sampel dengan desain yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa subjek sampel tidak dipilih dari yang ekstrim, tetapi benar-benar mewakili sifat-sifat populasi, maka dapat diperoleh sampel yang lebih representatif dari populasi. Dalam sampling ada yang dinamakan dengan distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Nah, misalnya ketika melakukan sampling pada badan manusia, tinggi atau berat badan, ketika atribut dipertimbangkan, biasanya sebagian besar orang itu akan berkerumun di daerah mean atau daerah rata-rata, dan hanya menyisakan sejumlah kecil di daerah yang sangat tinggi ataupun sangat pendek, sangat berat ataupun sangat ringan. Pengambilan sampel dilakukan ketika distribusi sampling rata-rata mendekati normal atau sama dengan 0. Nah, meskipun distribusi populasi yang diambil itu tidak mendekati normal. Nah, seperti ada kurva di bawah ya, kurva di PPT itu. Nah, jika kita ingin memperkirakan karakteristik populasi dari yang diwakili dalam sampel dengan akurasi yang wajar, sampel tersebut harus memiliki karakteristik yang telah ditentukan, sehingga distribusi karakteristik tersebut mengikuti pola distribusi normal yang sama dengan sampel seperti yang terjadi pada populasi. Nah, dari teorema Lipit-Putzat yang telah berdistribusi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa distribusi sampling dari rata-rata sampel itu terdistribusi normal. Singkatnya, terlepas dari apakah atribut populasi distribusi normal atau tidak, jika kita mengambil sampel dalam jumlah yang cukup banyak dan memilihnya dengan hati-hati, maka kita akan memiliki distribusi sampling dari sarana yang memiliki normalitas yang cukup mendekati.
Jadi, sebelum menentukan desain sampling, ada poin-poin yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam menentukan pilihan desain sampling. Ada apa saja? Yang pertama, apa populasi sasaran yang relevan dengan fokus tadi? Jadi, kita harus mengetahui sasaran populasi seperti apa yang relevan dengan fokus tadi penelitian yang kita teliti. Kemudian yang kedua, apa sebenarnya parameter yang ingin diselidiki? Jadi, kita harus mengetahui parameter seperti apa yang sebenarnya ingin kita selidiki. Kemudian yang ketiga, jenis kerangka sampling apa yang tersedia? Yang keempat, berapa ukuran sampel yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian kita? Yang kelima, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk desain sampling? Jadi, dalam penelitian juga memerlukan pengorbanan dari segi material atau biaya. Kemudian yang keenam, berapa lama waktu yang tersedia untuk mengumpulkan data dari sampel? Selain daripada biaya, ada juga waktu yang harus dikorbankan untuk menunjang penelitian. Nah, setelah mempertimbangkan keenam aspek tersebut, barulah kita memilih desain sampling mana yang akan kita pakai dalam penelitian kita. Masuk ke pembahasan desain sampling, jadi ada dua jenis utama desain pengambilan sampel. Ada apa saja? Yang pertama itu ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu setiap elemen atau unsur atau anggota dalam populasi itu memiliki peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Sedangkan non-probability sampling itu kebalikannya. Jadi, setiap elemen atau unsur atau anggota dalam populasi itu tidak memiliki peluang yang diketahui atau ditentukan sebelumnya untuk dipilih sebagai sampel dalam penelitian. Jadi, masing-masing dari kedua desain utama ini memiliki strategi pengambilan sampel yang berbeda, tergantung kepada tingkat generalisasi yang diinginkan, tuntutan waktu, sumber daya, dan tergantung kepada tujuan dari penelitian itu sendiri. Kemudian, probability sampling atau sampel probabilitas. Terdapat beberapa macam sampel probabilitas, diantaranya yang pertama ada unrestricted or simple random sampling atau pengambilan sampel tidak terbatas atau acak sederhana. Nah, dalam desain pengambilan sampel probabilitas tak terbatas ini atau yang lebih dikenal sebagai sampel acak sederhana, setiap elemen itu mempunyai populasi yang diketahui memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini merupakan teknik pengambilan sampel paling sederhana. Sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan ataupun faktor-faktor lainnya dalam populasi. Jadi misalnya ada 1000 elemen dalam populasi, kemudian kita membutuhkan 100 elemen untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Maka 100 elemen tersebut diambil secara acak tanpa memperhatikan faktor lainnya. Kemudian yang kedua, ada restricted or complex probability sampling atau pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Nah, pengambilan sampel probabilitas terbatas ini hadir sebagai alternatif dari rancangan sampling sederhana. Prosedur pengambilan sampel probabilitas terbatas ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang juga lebih efisien dibandingkan yang lainnya. Informasi ini dapat diperoleh untuk ukuran sampel tertentu menggunakan beberapa prosedur pengambilan sampel probabilitas yang lebih rinci dan lebih kompleks tentunya. Sehingga keakuratannya itu biasanya lebih tinggi dibandingkan sampel probabilitas tak terbatas. Nah, ada beberapa macam sampel probabilitas terbatas ini, ada 7 macam. Yang pertama itu ada systematic sampling atau pengambilan sampel sistematis. Systematic sampling merupakan sampling yang menggunakan pertimbangan sistematis dengan menggunakan nomor urut dari populasi, baik itu ditetapkan oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainnya. Desain sampling sistematis melibatkan penggambaran setiap elemen ke N dalam populasi yang dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak antara 1 dan N. Contohnya, jika kita menginginkan sampel 30 rumah tangga dari total populasi 260 rumah di daerah tertentu, maka kita dapat mengambil sampel tersebut menggunakan nomor kelipatan 7. Bisa dimulai dengan nomor 7, 14, 21, 28, dan seterusnya sampai mencapai 35 rumah. Namun satu masalah yang harus diingat dalam desain pengambilan sampel ini yaitu bias sistematis. Jadi misalkan kalau kita melakukan penelitian untuk mengendalikan pencemaran suara dan kebetulan dalam nomor urut tersebut terdapat rumah yang berada di pojok, maka rumah yang berada di pojok itu tidak boleh
terkena pencemaran suara. Nah, maka terjadilah bias. Maka dari itu, kita harus melihat ruang lingkup bias sistematis tersebut. Peneliti harus mempertimbangkan, membuat rencana dengan hati-hati, dan memastikan bahwa desain pengambilan sampel yang sistematis sudah sesuai untuk penelitian sebelum memutuskan. Cukup sekian mungkin materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang sampel probabilitas. Langsung saja. Yang kedua ada stratified random sampling, yang mana pengambilan sampel ini membantu memperkirakan parameter populasi. Nah, mungkin ada yang dapat diidentifikasi subkelompok elemen dalam populasi yang mungkin diharapkan parameter yang berbeda pada variabel yang menarik bagi peneliti. Nah, jadi oleh karena itu data harus dikumpulkan dengan cara yang akan membantu penilaian kebutuhan di setiap tingkat subkelompok pada populasi. Nah, unit analisis kemudian berada di tingkat kelompok dan proses pengambilan sampel acak bertingkat akan berguna gitu. Nah, stratified random sampling seperti namanya melibatkan proses stratifikasi ataupun segregasi. Langsung pada contoh. Di sini ada Direktur Sumber Daya Manusia perusahaan manufaktur ingin menawarkan stres seminar kepada personel yang mengalami stres tingkat tinggi. Nah, jadi dia menduga bahwa 3 kelompok yang paling rentan terhadap stres, yang pertama ada pekerja yang terus-menerus menangani bahan kimia berbahaya, yang kedua ada mandor yang bertanggung jawab atas kuota produksi, yang ketiga ada konselor yang dari hari ke hari mendengarkan masalah karyawan, menginternalisasikan mereka, dan menawarkan mereka nasihat. Nah, untuk menawarkan tingkat stres yang dialami dalam masing-masing dari 3 kelompok tadi, direktur akan membagi sampel menjadi 4 berbeda kategori. Yang pertama ada yang tadi pekerja yang menangani bahan kimia berbahaya, yang kedua ada mandor, konselor, dan juga yang keempat adalah sisanya. Nah, jadi dia kemudian akan memilih yang tidak proporsional prosedur pengambilannya secara acak gitu. Karena kelompok konselor yang ketiga dapat diharapkan menjadi sangat kecil, sedangkan kelompok mandor yang kedua dan pekerja yang menangani bahan kimia berbahaya jauh lebih kecil daripada kelompok sisanya. Nah, jadi ini adalah salah satunya desain pengambilan sampel yang memungkinkan perancangan manajemen stres seminar dengan cara bermakna dan ditargetkan pada kelompok yang tepat gitu. Yang kedua ada proportionate and disproportionate stratified random sampling. Yang mana proportionate dulu kita jelaskan. Proportionate adalah populasi yang ada dia itu berserata namun secara proporsional gitu jumlahnya. Nah, contohnya misal ada 1000 jumlah populasi. Nah, dari 1000 itu ada 200 yang pernah bersekolah S2, 200 yang pernah bersekolah S1, 200 yang pernah bersekolah SMA, 200 SMP, dan juga 200 yang pernah bersekolah SD gitu. Nah, jadi dari populasi yang proporsional tadi kita ambil secara proporsional pula gitu. Jadi kita ambil sampel 10% dari setiap strata gitu. Jadi dari S1 kita ambil 20, dari S2 kita ambil 20, dari SMA kita ambil 20, sampai S3 juga kita ambil 20 gitu. Jadi dari setiap strata kita ambil 20 orang. Nah, itu yang dinamakan proportionate random sampling. Selanjutnya ada disproportionate, yang mana ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berserata tetapi dia kurang proporsional. Nah, contohnya di sini ada sarjana, jumlahnya ada 300, SMA ada 500, SMP ada 700. Nah, berarti dia berserata tetapi jumlahnya tidak proporsional. Nah, kita ambil sampel juga secara tidak proporsional pula. Seperti sarjana kita ambil 100%, SMA juga kita ambil 60%, dan SMP kita ambil 50%. Jadi jika si populasinya stratanya itu tidak proporsional, jadi kita ambil sampel juga secara tidak proporsional pula gitu. Selanjutnya ada sampel cluster, yang mana kelompok atau elemen yang idealnya memiliki heterogenitas di antara anggota dalam setiap kelompok dipilih untuk dipelajari dalam pengambilan sampel cluster. Ketika beberapa kelompok dengan heterogenitas intragrup dan homogenitas antar kelompok ditemukan, kemudian sampel acak dari cluster atau kelompok idealnya dapat dilakukan dan informasi dikumpulkan dari masing-masing anggota di cluster yang dipilih secara acak.
Masing-masing klaster atau kelompok berisi kumpulan anggota yang heterogen dengan berbeda-beda kepentingan, orientasi, nilai, filosofi, dan kepentingan pribadi. Nah, diambil dari departemen yang berbeda untuk menawarkan berbagai perspektif. Nah, langsung kepada contoh. Di sini ada, kita akan melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat Purwokerto terhadap COVID-19 di Purwokerto. Nah, di Purwokerto itu terdapat 4 kecamatan, di antaranya Purwokerto Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Nah, jadi karakteristik masyarakat Purwokerto Utara sangat bermacam-macam gitu di dalamnya. Begitupun dengan masyarakat Purwokerto Selatan, Barat, dan juga Timur. Nah, tetapi karakteristik masyarakat Purwokerto Utara dengan Selatan itu, Selatan, Barat, Timur itu relatif sama gitu daripada kita melakukan penelitian yang luas di tiap kecamatan, yaitu satu Purwokerto, tetapi karakteristik antar kecamatannya sama, mending kita mengambil sampel. Jadi kita memilih salah satu dari kecamatan yang ada di Purwokerto saja gitu. Nah, contohnya kita ambil Purwokerto Utara, sehingga kita melakukan penelitian itu hanya di kecamatan Purwokerto Utara saja gitu. Meskipun penelitian yang dilakukan itu di Purwokerto, tetapi kita hanya mengambil Purwokerto Utara saja karena karakteristik masyarakat di tiap kecamatannya itu relatif sama gitu. Jadi kita tidak harus melakukan penelitian di setiap kecamatan gitu yang ada di Purwokerto. Nah, gitu. Selanjutnya ada pengambilan sampel klaster satu tahap dan multistage. Pengambilan sampel klaster satu tahap yang melibatkan pembagian populasi ke dalam klaster yang nyaman secara acak, memilih jumlah klaster yang diperlukan sebagai sampel subjek dan menyelidiki semua elemen di masing-masing secara acak klaster yang dipilih. Pengambilan sampel klaster juga dapat dilakukan dalam beberapa tahap dan selanjutnya dikenal sebagai pengambilan sampel klaster multistage. Misalnya, jika kita melakukan nasional survei deposito bank bulanan rata-rata, klaster sampel pertama akan digunakan untuk memilih lokasi geografis perkotaan, semi perkotaan, dan pedesaan untuk studi. Pada tahap selanjutnya, area tertentu di setiap lokasi ini akan dipilih. Pada tahap ketiga, bank-bank di setiap wilayah akan dipilih. Nah, dengan kata lain, multistage cluster sampling melibatkan sampling probabilitas dari sampling primer unit dari masing-masing unit primer ini, sampel probabilitas sekunder untuk sampling kemudian diambil tingkat ketiga, dan pengambilan sampel probabilitas adalah dilakukan dari masing-masing unit sekunder dan seterusnya. Nah, hingga kita mencapai tahap akhir pemecahan untuk unit sampel. Ketika kita akan mengambil sampel setiap anggota di setiap unit gitu. Selanjutnya ada pengambilan sampel area, yang mana desain sampel wilayah merupakan klaster-klaster geografis. Nah, artinya saat peneliti berkaitan dengan populasi dalam wilayah geografis yang dapat diidentifikasi seperti kabupaten, blok, kota, atau batas-batas tertentu dalam suatu lokalitas, pengambilan sampel area bisa menyelesaikannya gitu. Nah, dengan demikian pengambilan sampel area merupakan salah satu bentuk klaster sampling dalam suatu area tertentu gitu. Nah, langsung ke contoh. Sebuah perusahaan telepon ingin memasang stop kontak telepon umum di suatu daerah tempat kejahatan yang paling merajalela gitu, sehingga para korban dapat memiliki akses ke telepon. Nah, jadi mereka mempelajari statistik kejahatan dan mewawancarai penduduk di daerah tertentu. Nah, ini akan membantu memilih lokasi yang tepat untuk pemasangan telepon tadi gitu, untuk mempermudah agar saat dia ada kejahatan gitu, dia bisa melakukan telepon gitu. Jadi di sini memilih lokasi untuk memasang stop kontak telepon gitu untuk mempermudah masyarakatnya. Selanjutnya ada pengambilan sampel ganda, yang mana desain pengambilan sampel ini awalnya sampel digunakan dalam studi untuk mengumpulkan beberapa informasi awal yang menarik, dan kemudian subsampel dari primer ini sampel digunakan untuk menelaah materi secara lebih rinci, disebut double sampling. Misalnya, wawancara terstruktur mungkin menunjukkan bahwa subkelompok responden memiliki lebih banyak wawasan tentang masalah organisasi. Nah, responden ini mungkin diwawancarai lagi dan diberi pertanyaan tambahan. Nah, peneliti ini akan mengadopsi prosedur pengambilan sampel ganda. Nah, contoh lain, ada beberapa individu, yaitu bagian dari sampel klaster asli, mungkin telah mengidentifikasikan bahwa
mereka mengundurkan diri karena perbedaan filosofis dengan kebijakan perusahaan. Nah, peneliti mungkin ingin melakukan wawancara mendalam dengan individu-individu tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sifat kebijakan yang tidak disukai, perbedaan filosofis yang sebenarnya, dan mengapa masalah khusus ini sangat penting bagi nilai individu sistemnya gitu ya. Informasi rinci tambahan tersebut dari kelompok sasaran melalui desain double sampling akan membantu perusahaan untuk mencari cara-cara retaining karyawan di masa depan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sampel non-probabilitas. Yang mana sampel non-probabilitas adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, langsung ke yang pertama, yaitu kenyamanan sampling atau confinement sampling, mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang bersedia menyediakannya. Nah, orang bisa berharap bahwa kontes Pepsi Challenge diselenggarakan dengan mudah sebagai dasar pengambilan sampel. Nah, kontes seperti itu dengan tujuan menentukan apakah orang lebih suka satu produk ataupun produk lainnya. Mungkin diadakan di pusat perbelanjaan, dikunjungi oleh banyak pembeli gitu. Nah, mereka yang cenderung mengikuti tes dapat membentuk sampel untuk mempelajari seberapa banyak orang lebih memilih Pepsi dibanding Coca-Cola atau produk X daripada produk Y gitu. Nah, sampel seperti itu disebut sampel confiance gitu. Contohnya ada akun eksekutif telah membentuk sistem akuntansi baru yang maksimal memanfaatkan teknologi komputer. Nah, sebelum membuat perubahan lebih lanjut, dia ingin merasakan dulu bagaimana pegawai akuntansi itu bereaksi terhadap sistem baru tanpa mereka itu ragu gitu. Jadi sebelum ke yang lain, dia pegawainya dulu harus merasakan kenyamanan sistem yang baru gitu. Nah, dia kemudian mungkin berbicara dengan 5 personal akuntansi pertama yang masuk ke kantornya dan mencoba mengukur gitu reaksi mereka. Yang kedua yaitu ada pengambilan sampel purposive atau purposive sampling. Nah, untuk mendapatkan informasi dari mereka yang paling siap atau tersedia, terkadang mungkin diperlukan untuk mendapatkan informasi dari kelompok sasaran tertentu. Nah, pengambilan sampel ini terbatas pada jenis tertentu. Nah, orang yang dapat memberikan informasi yang diinginkan gitu, baik karena mereka hanya memilikinya atau sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, atau penelitian sampel ini berdasarkan pertimbangan tertentu gitu. Contohnya dari 1.000 orang populasi, tetapi yang kita butuh itu hanya dia yang harus memenuhi syarat gitu dan pertimbangan tertentu. Contoh, dia yang harus berstrata S1 atau dia yang harus sudah bekerja ataupun ada syarat-syarat yang lain gitu. Jadi untuk sampel yang dipilih itu harus dia yang memenuhi kriteria ataupun syarat gitu sesuai pertimbangan yang mana pertimbangan tersebut nanti akan dijadikan variabel penelitian. Selanjutnya ada pengambilan sampel penilaian atau judgment. Nah, pengambilan sampel penilaian melibatkan pilihan subjek yang paling menguntungkan ditempatkan atau pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan. Nah, contoh di sini, jika seorang peneliti ingin mencari tahu apa yang diperlukan manajer perempuan untuk membuatnya naik jabatan, satu-satunya orang yang bisa memberikan informasi langsung adalah para wanita yang telah naik ke posisi presiden, wakil presiden, dan tingkat atas yang penting eksekutif dalam organisasi kerja gitu. Jadi mereka yang sudah berpengalaman. Mereka bisa diharapkan untuk melakukannya memiliki pengetahuan ahli berdasarkan yang telah punya pengalaman dan memproses sendiri gitu, dan mungkin dapat memberikan data atau informasi yang baik kepada peneliti. Nah, dengan demikian desain sampling judgment digunakan ketika jumlah atau kategori orang yang terbatas memiliki informasi yang kita cari gitu. Selanjutnya ada kuota sampling, yang mana sampel kuota merupakan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota itu terpenuhi. Contohnya di sini ada 1.000 orang populasi, tetapi sepertinya yang kita butuhkan hanya 50 orang gitu. Nah, jadi kualifikasi yang kita butuh adalah orang yang mahir di bidang manajemen contohnya. Jadi kita itu harus
mencari 50 orang itu yang memenuhi syarat gitu, yang memenuhi syarat yang kita butuh. Baru itu akan kita ambil sebagai sampel kuota. Selanjutnya ada sampling dalam penelitian lintas budaya, yang mana saat terlibat dalam penelitian lintas budaya, tepat di sini untuk menunjukkan bahwa seperti dalam pengembangan instrumen dan pengumpulan data, seseorang harus peka gitu terhadap masalah pemilihan sampel yang cocok di berbagai negara saat dia melakukan penelitian lintas budaya. Nah, sifat dan jenis organisasi yang dipelajari, apakah subjek berasal dari daerah pedesaan atau perkotaan, dan jenis desain pengambilan sampel yang digunakan semua harus serupa di negara yang berbeda untuk memungkinkan perbandingan yang sebenarnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya April Hendra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan, yaitu tentang masalah presisi dan kepercayaan dalam menentukan ukuran sampel. Sebelumnya, setelah membahas berbagai desain pengambilan sampel probabilitas dan non-probabilitas, sekarang kita perlu memusatkan perhatian pada aspek kedua dari masalah desain pengambilan sampel ukuran sampel. Sampel yang reliable dan valid harus memungkinkan kita untuk menggeneralisasi temuan dari sampel ke populasi yang diselidiki. Dengan kata lain, statistik sampel harus merupakan perkiraan yang reliable dan mencerminkan parameter populasi sedekat mungkin dalam batas kesalahan yang sekecil mungkin. Nah, tidak ada sampel statistik yang akan persis sama dengan parameter populasi. Tidak peduli seberapa canggih desain pengambilan sampel probabilitas. Ingat bahwa alasan utama dari rancangan probabilitas adalah untuk meningkatkan probabilitas bahwa statistik sampel akan sedekat mungkin dengan parameter populasi. Meskipun perkiraan titik X mungkin tidak secara akurat mencerminkan rata-rata populasi, perkiraan interval yang dibuat di mana Y akan berada dengan probabilitas terlampir yaitu pada tingkat kepercayaan tertentu. Kemudian materi selanjutnya itu ada presisi. Presisi mengacu pada seberapa dekat perkiraan kita dengan karakteristik populasi sebenarnya. Biasanya kita akan memperkirakan parameter populasi berada dalam suatu kisaran berdasarkan estimasi sampel. Presisi adalah fungsi dari kisaran variabilitas dalam distribusi sampling mean sampel. Artinya, jika kita mengambil sejumlah sampel yang berbeda dari suatu populasi dan mengambil mean dari masing-masing populasi tersebut, biasanya kita akan menemukan bahwa semuanya berbeda, terdistribusi normal dan memiliki penyebaran yang terkait dengannya. Jadi semakin kecil dispersi atau variabilitas ini, maka semakin besar kemungkinan bahwa mean sampel akan lebih dekat dengan mean populasi. Kita tidak perlu mengambil beberapa sampel berbeda untuk memperkirakan variabilitas ini. Sekalipun kita hanya mengambil satu sampel dari 30 subjek dari populasi, kita masih bisa memperkirakan variabilitas distribusi sampling dari mean sampel. Variabilitas ini disebut dengan kesalahan standar. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di PowerPoint. Di situ terlihat dilambangkan dengan rumus X bar sama dengan S per N. Nah, bisa dilihat seperti itu contohnya di PPT. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kepercayaan. Kepercayaan menunjukkan bahwa seberapa yakin kita dengan perkiraan kita yang akan berlaku pada populasi. Dalam contohnya, tingkat produksi sebelumnya, kita tahu bahwa lebih tepat memperkirakan produksi rata-rata yang sebenarnya berada di antara 45 buah dan 55 buah daripada antara 40 dan 60. Namun kita mungkin lebih percaya pada yang terakhir, estimasi dibandingkan sebelumnya. Lagi pula siapapun dapat mengatakan dengan kepastian atau keyakinan 100% bahwa
produksi rata-rata akan berada di antara 0 dan tak terbatas. Hal-hal lain dianggap sama, semakin sempit kisarannya, semakin rendah keyakinannya. Dengan kata lain, ada trade-off antara presisi dan keyakinan untuk pengumpulan sampel tertentu, seperti yang akan kita lihat nanti di bab ini tentunya. Kepercayaan mencerminkan tingkat kepastian yang dapat kami gunakan untuk meyakinkan bahwa perkiraan ini itu tentang parameter populasi berdasarkan statistik sampel akan berlaku. Begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang in estimation atau dalam perkiraan. Presisi dan keyakinan adalah masalah penting dalam mengambil sampel karena kita akan menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Kita berharap untuk cukup tepat sasaran dan memiliki beberapa gagasan tentang sejauh mana kemungkinan kesalahan. Karena estimasi titik tidak memberikan ukuran kemungkinan kesalahan. Kita melakukan estimasi interval untuk memastikan estimasi parameter populasi yang relatif akurat. Statistik yang memiliki distribusi yang sama dengan distribusi sampling mean digunakan dalam prosedur ini, biasanya atau pada statistik. Misalnya, kami mungkin ingin memperkirakan nilai dolar rata-rata dari pembelian yang dilakukan oleh pelanggan saat mereka berbelanja di department store. Dari 64 sampel pelanggan yang melalui prosedur desain sampling sistematis, kita dapat menemukan bahwa mean X sama dengan 105 dan sampel deviasi standar sama dengan 10. Mean sampel adalah estimasi titik P rata-rata populasi. Kita dapat membuat interval kepercayaan di sekitar X untuk memperkirakan kisaran di mana P akan jatuh. Standar error dan persentase atau tingkat kepercayaan yang kita perlukan akan menentukan lebar interval yang dapat dipresentasikan dengan rumus berikut, di mana K adalah statistik, T untuk tingkat kepercayaan yang diinginkan. Seperti rumusnya yaitu P sama dengan X plus min KS X. Seperti itu. Baik, selanjutnya materi tentang trade-off antara percaya dan presisi. Kita tahu bahwa jika ingin lebih presisi atau lebih percaya atau mungkin keduanya, kita perlu meningkatkan ukuran sampel. Ada sangat sedikit variabilitas dalam populasi itu sendiri, namun jika ukuran sampel tidak dapat ditingkatkan karena alasan apapun, katakanlah kita tidak mampu membayar peningkatan pengambilan sampel, maka dengan sampel yang sama, satu-satunya cara untuk mempertahankan tingkat presisi yang sama adalah dengan mengabaikan keyakinan yang dapat digunakan untuk memprediksi perkiraan kita. Artinya kita mengurangi tingkat kepercayaan atau kepastian perkiraan kita. Seperti itu. Nah, dengan demikian menjadi penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan setidaknya ada 4 aspek saat membuat keputusan tentang ukuran sampel yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Yang pertama itu ada berapa banyak ketelitian yang benar-benar diperlukan untuk memperkirakan karakteristik populasi yang diminati, yaitu seberapa marginkah kesalahan yang diizinkan. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar keyakinan yang benar-benar dibutuhkan, yaitu seberapa besar kemungkinan kita membuat kesalahan dalam memperkirakan parameter populasi. Kemudian yang ketiga, sejauh mana variabilitas populasi terhadap karakteristik yang diteliti. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah apa analisis biaya manfaat dari peningkatan ukuran sampel. Nah, begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu tentang data sampel dan pengujian hipotesis. Data sampel juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang nilai populasi daripada hanya untuk memperkirakan nilai populasi. Prosedur untuk pengujian ini menggabungkan informasi yang sama seperti dalam estimasi interval, tetapi tujuan ini dibagi kedua metode tersebut agak berbeda. Contoh,
pelanggan mengeluarkan jumlah rata-rata yang sama dalam pembelian di toko serba A dan seperti di toko serba B. Untuk menentukan ada tindak perbedaan maka kita akan menetapkan hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak akan ada perbedaan nilai dolar yang dikeluarkan oleh pelanggan yang berbelanja di dua toko yang berbeda. Kemudian ada hipotesis alternatif, yaitu perbedaan akan dinyatakan secara non-direksional karena kami tidak tahu apakah pelanggan membeli banyak di toko A atau toko B. Seperti itu. Jika mengambil sampel 20 pelanggan dari masing-masing dua toko dan menemukan bahwa nilai rata-rata pembelian pelanggan di toko A adalah 105 dengan standar. Baik, selanjutnya di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat ada ilustrasi trade-off antara presisi dan keyakinan. Nah, kita bisa lihat di gambar ilustrasi A yang itu menjelaskan bahwa lebih tepat tetapi kurang percaya. Dan yang poin B, ilustrasi gambar B, bisa kita lihat bahwa lebih percaya tetapi kurang presisi. Nah, kemudian ada cara untuk menguji hipotesis. Nah, bisa dilihat di slide bahwa di situ ada rumusnya. Begitu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel adalah banyaknya individu, subjek, atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel ini. Yang pertama, tingkat presisi, dan yang kedua adalah tingkat keyakinan atau kepercayaan yang diinginkan. Tingkat presisi ini mengacu pada seberapa dekat taksiran sampel dengan karakteristik sampel, sedangkan keyakinan menunjukkan seberapa yakin taksiran kita benar-benar berlaku bagi populasi. Untuk lebih jelasnya bisa kita ilustrasikan dengan contoh kasus sebagai berikut. Contoh kasusnya yaitu seorang manajer menginginkan tingkat keyakinan atau kepercayaan sebesar 95% untuk penarikan bulanan bank yang diharapkan dengan interval sebesar kurang lebih 500. Katakanlah bahwa studi sampel klien menunjukkan bahwa rata-rata penarikan yang dilakukan oleh mereka memiliki standar deviasi sebesar 3.500. Berapa ukuran sampel yang dibutuhkan dalam kasus ini? Untuk mengetahui ukuran sampel yang dibutuhkan dari kasus tersebut bisa kita ketahui dengan rumus mu sama dengan X bar kurang lebih KSX, di mana mu ini perkiraan interval dan SX itu standar error perkiraan rata-rata. Nah, karena tingkat kepercayaan yang dibutuhkan di sini itu 95%, maka nilai K yang berlaku itu 1,96. Dimana kan diketahui kalau misalkan tingkat kepercayaannya 90% itu nilai K-nya 1,645. Kalau 95% 1,96, dan kalau tingkat kepercayaannya 99%, maka nilai K-nya 2,576. Nah, perkiraan interval kurang lebih 500 itu harus mencakup penyebaran dari 1,96 dikali standar error. Jadi bisa kita masukkan ke rumusnya. Mu-nya sama dengan 500 sama dengan 1,96 X dikali kurang lebih SX. Bisa kita ketahui SX bar sama dengan 500 per 1,96 sama dengan 255,10. Dari situ bisa kita ketahui ukuran sampelnya dengan rumus SX sama dengan S per akar N, di mana S ini itu standar deviasi atau simpangan baku. SX-nya sudah kita cari tadi 255,10 sama dengan simpangan baku atau standar deviasinya 3.500 diketahui dari soal per akar N. Jadi akar N sama dengan 3.500 per
255,10, maka N sama dengan 188,24 dibulatkan menjadi 188. Maka ukuran sampel yang dibutuhkan dari kasus tersebut adalah 188 klien. Nah, ukuran sampel yang dibutuhkan dari kasus tersebut kan 188. Nah, dimisalkan katakanlah bahwa bank itu memiliki total kliennya hanya 185. Dalam kasus ini, kita bisa menerapkan rumus korelasi untuk menentukan ukuran sampel yang sesuai dengan presisi dan tingkat keyakinan untuk 185 klien. Di mana rumus koreksinya itu adalah SX XX sama dengan S per akar N dikali akar N min N per N min 1, di mana N besar ini adalah jumlah elemen dari populasi, dan N yang kecil itu yaitu ukuran sampel yang diperkirakan. SX sama dengan standar error, dan S sama dengan standar deviasi atau simpangan baku rata-rata sampel. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus koreksinya, yaitu SX-nya tadi diketahui kan 255,10 sama dengan standar deviasinya 3500 per akar N dikali jumlah elemen populasinya akar 185 dikurangi N per 185 dikurangi 1 sama dengan 184. Maka bisa kita ketahui N atau ukuran sampelnya yaitu 94. Maka kita sekarang akan mengambil 94 sampel dari 185. Nah, untuk mengetahui dampak presisi atau keyakinan pada ukuran sampel, bisa kita coba ubah, misalnya tingkat keyakinannya yang diperlukannya itu dari 95% tadi diubah menjadi 99%. Maka ukuran sampel yang dibutuhkannya itu adalah, kita masukkan lagi ke rumus yang tadi di awal. Langsung aja ya, 500 per 2,576. 2,576 ini nilai K dari tingkat kepercayaan 99%. Sama dengan 194,099. Nah, dari situ kita masukkan lagi rumus untuk mencari N-nya, yaitu SX sama dengan S per akar N, di mana SX-nya ini 194,099 sama dengan standar deviasinya S-nya 3500 per akar N, maka N sama dengan 325. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa ukuran sampel pun akan naik menjadi dari 188 menjadi 325 seiring dengan naiknya tingkat keyakinan. Sampel yang sekarang itu harus ditingkatkan 1,73 kali dari 188 menjadi 325. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari 95% menjadi 99%. Nah, oleh karena itu, sebelum kita menentukan ukuran sampel, alangkah lebih baiknya sebagai seorang peneliti mempertimbangkan seberapa besar tingkat presisi dan keyakinan yang kita butuhkan. Dalam penelitian, kerangka teoritis memiliki beberapa variabel yang menarik. Ricci dan Morgan pada tahun 1970 telah menyederhanakan penentuan ukuran sampel dengan menyediakan tabel yang memastikan model keputusan yang baik. Bisa dilihat tabelnya. Di situ ada N sama S, di mana N itu merupakan populasi dan S itu sampel. Misalkan kita populasinya itu 50, maka sampel yang kita butuhkan itu yaitu 44. Misalkan 60 populasinya, berarti sampel yang kita butuhkan itu 52. Dan begitu pun seterusnya. Di sini pun di tabel ini misalkan populasi
yaitu 75.000, maka sampel yang kita butuhkan adalah 382. Materi selanjutnya mengenai pentingnya desain pengambilan sampel dan ukuran sampel. Desain pengambilan sampel dan ukuran sampel sangat penting untuk membentuk representasi sampel agar dapat digeneralisasikan. Jika desain pengambilan sampel yang tepat tidak digunakan, ukuran sampel yang besar tidak akan memungkinkan temuan untuk digeneralisasikan ke populasi. Oleh karena itu, keputusan pengambilan sampel harus mempertimbangkan desain pengambilan sampel dan ukuran sampel. Ukuran sampel yang besar, katakanlah lebih dari 500, juga bisa menjadi masalah karena akan rentan melakukan kesalahan tipe 2, yang artinya peneliti menerima hasil penelitian padahal seharusnya hasil tersebut itu ditolak. Dengan kata lain, dengan ukuran sampel yang terlalu besar dapat mencapai tingkat signifikansi, dan peneliti akan cenderung percaya bahwa hubungan signifikan yang ditemukan dalam sampel tersebut adalah benar dalam populasinya. Padahal sebenarnya tidak. Dengan demikian, ukuran sampel yang terlalu besar atau yang terlalu kecil terkadang tidak membantu proyek penelitian. Nah, Roscoe pada tahun 1975 mengusulkan aturan praktis untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel yang digunakan lebih dari 30 dan kurang dari 500 itu sesuai untuk sebagian besar penelitian. Yang kedua, jika sampel harus dipecah menjadi subsampel, misalnya laki-laki, perempuan, senior, junior, itu diperlukan ukuran sampel minimal 30 untuk setiap kategori. Jadi misalnya laki-laki 30, perempuan 30, bukan laki-laki dan perempuan menjadi 30, tidak. Yang ketiga, dalam penelitian multivariasi termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Disarankan sebaiknya 10 kali lebih besar atau bahkan lebih. Yang keempat, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimental yang ketat, pasangan yang cocok, dan lain-lain, keberhasilan penelitian dapat dicapai dengan ukuran sampel kecil sebesar 10-20. Materi selanjutnya mengenai efisiensi dalam pengambilan sampel. Efisiensi dalam pengambilan sampel tercapai ketika pada tingkat presisi yang ditetapkan, ukuran sampel dapat dikurangi, atau untuk ukuran sampel tertentu, tingkat presisinya dapat ditingkatkan. Seringkali dijumpai pertukaran antara efisiensi waktu dengan biaya efisiensi dan efisiensi presisi. Dengan demikian, pemilihan perencanaan pengambilan sampel bergantung pada tujuan penelitian serta pada tingkat dan efisiensi yang diharapkan. Materi selanjutnya mengenai pengambilan sampel terkait studi kualitatif. Pengambilan sampel untuk studi kualitatif ini sama pentingnya dengan pengambilan sampel untuk studi kuantitatif. Dalam studi kualitatif, hanya sampel kecil individu, kelompok, atau peristiwa yang selalu dipilih mengingat sifat mendalam dari penelitian ini. Studi kualitatif menggunakan sampel kecil yang berarti bahwa generalisasi temuan sangat dibatasi. Selanjutnya yaitu tinjauan keputusan ukuran sampel. Dapat kita ringkas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pada ukuran sampel. Yang pertama, tingkat presisi yang diinginkan. Yang kedua, risiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat presisi tersebut. Yang ketiga, jumlah variabilitas dalam populasi itu sendiri. Dan yang keempat, kendala biaya dan waktu dalam beberapa kasus. Dan yang kelima yaitu ukuran populasi itu sendiri. Sebagai aturan praktis, ukuran sampel antara 30 dan 500 itu dapat efektif tergantung pada jenis pengambilan sampel yang digunakan dan pertanyaan penelitian yang diselidiki. Studi kualitatif biasanya menggunakan ukuran sampel kecil karena sifatnya yang intensif. Yang terakhir yaitu relevansi manajerial. Pengetahuan mengenai desain pengambilan sampel dan ukuran sampel dapat membantu manajer untuk memahami mengapa metode pengambilan sampel tertentu itu digunakan oleh para peneliti.
Hal tersebut juga dapat membantu manajer dalam memahami tentang implikasi biaya dari desain yang berbeda dan trade-off antara presisi dan keyakinan dengan biaya, serta dapat memudahkan manajer untuk memahami risiko yang diambil dalam menerapkan perubahan berdasarkan hasil penelitian. Pengetahuan ini juga dapat membantu manajer untuk menilai generalisasi temuan dan menganalisis implikasi percobaan yang dilakukan dalam sistem mereka sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.